Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang memiliki kekuatan dan tangguh untuk melakukan hal-hal positif. Seorang ibu menjadi stabilisator dengan kasih sayang dan tutur kata yang baik dapat melembutkan hati. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan ibu, pilar kekuatan bangsa. Wanita merupakan pilar utama dalam suatu keluarga. Jika keluarga itu kuat, maka negara pun ikut menjadi kuat. Kaum wanita harus diedukasi agar tetap menjadi pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Semua diawali dari keluarga, melalui seorang ibu yang tetap berperan mendidik anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan dengan kuatnya anak-anak kita ini, insya Allah bangsa kita juga akan menjadi kuat. Amin. Tentang bela negara di masa kini. Saat ini, dalam membela negara, sudah tidak waktunya lagi menggunakan kekuatan fisik. Salah satu yang penting adalah berupaya sekuat mungkin menangkal hoax. Ketika muncul berita-berita yang tidak benar dan bisa merusak tatanan sosial dalam bertetangga yang tidak rukun, bisa memecah belah. Dari masalah kecil seperti itulah yang sebenarnya perlu kita perhatikan supaya tidak melebar ke lingkup yang lebih besar. Dalam berpolitik pun, peran wanita dapat lebih maksimal. Saat ini, kaum wanita sudah diberikan kesempatan berpartisipasi sebesar 30% di tingkat legislatif. Saat ini, peranan mereka belum maksimal. Namun ketika dalam diri tertanam jiwa untuk berpolitik yang kuat, ditambah juga kemampuan yang mumpuni, nantinya juga akan berubah menjadi keindahan. Yaitu berbuah kebijakan yang membela kepentingan perempuan, salah satunya di bidang pendidikan anak usia dini yang harus lebih diperkuat. Menanggapi wanita yang berperan dalam dunia perpolitikan, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Agung, Wisnu Barata, mengharapkan agar kaum ibu harus mengenal dan melek politik. Jika sudah mengenal dekat dengan dunia politik, dia akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang wanita. Sampai sejauh ini, kuantitas perempuan dalam dunia politik tergolong masih kurang. Tetapi ke depan jika sosialisasi tentang partisipasi perempuan dalam berpolitik terus didengungkan, otomatis akan meningkat. Di negara yang mengedepankan kesatuan ini, tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam bentuk apapun. Meski bangsa ini sudah lama lepas dari belenggu penjajahan, masih ada keprihatinan bahwa perempuan masih terjajah berbagai persepsi dan konstruksi sosial yang merugikan. Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan bukan karena dirinya lemah, tetapi lebih kepada mengakarnya budaya patriarki yang memposisikan peran utama perempuan yang ada di ranah domestik, sehingga tidak mampu untuk mengambil peran aktif di ranah publik. Seorang ibu mempunyai peran sangat besar untuk mendidik anak-anaknya. Jika ibunya cerdas, nantinya akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Ada 3 peran penting ibu, yaitu ibu yang selalu menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Ibu perlu menyediakan waktu untuk bersama dan berinteraksi serta berkomunikasi secara terbuka dengan anaknya. Ibu sebagai teladan anak, yaitu ibu harus mampu menjadi contoh yang positif untuk anak, karena anak akan meniru dan mengambil nilai sikap ataupun perilaku orang tua.
Ibu sebagai pemberi stimulus untuk tumbuh kembang anak. Perkembangan mental anak akan sangat ditentukan oleh rangsang yang diberikan oleh ibu. Pada masa pandemi COVID-19 ini, orang tua, terutama ibu, berkewajiban mendampingi anak dan memberikan edukasi untuk meningkatkan motivasi belajar anak, di mana anak dituntut untuk berada di rumah saja. Kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menyebabkan peran pendidikan formal yang biasanya dilaksanakan di sekolah menjadi dilakukan di keluarga. Ibu yang bekerja biasanya ada di rumah saat anaknya bangun tidur dan kembali dari tempat kerja ketika anak akan atau sudah tidur. Hal ini membuat waktu berkualitas antara ibu dan anak sangat kurang. Kondisi pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan ibu. Sekarang, ibu, anak, maupun keluarga yang lain harus stay at home. Selain itu, pada ibu yang bekerja dari rumah, tentunya hal ini menambah daftar kegiatan ibu di rumah. Sehingga tidak heran jika ibu akhirnya merasakan kelelahan dan juga kebosanan. Pendidikan jarak jauh yang terjadi sekarang adalah salah satu dampak COVID-19 yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap psikologis anak, orang tua, dan juga guru. Untuk mendukung usaha pemerintah agar pendidikan tetap berjalan, maka peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membimbing anak belajar di rumah, menggantikan peran guru di sekolah. Hampir setengah populasi Indonesia adalah perempuan. Ia mengatakan, harusnya hal ini adalah sumber kekuatan bangsa dimanapun mereka memilih untuk berpijak. Cahaya mereka selalu terlihat nyata. Perempuan memiliki kualitas yang berharga dan dengan kelembutannya, perempuan dinilai mampu menggerakkan hati banyak orang untuk bersama-sama mencapai perubahan. Dengan ketangguhannya, perempuan mampu menerjang berbagai tantangan, berjuang untuk kebaikan bersama, terutama dalam sulitnya situasi pandemi COVID-19 ini, sebagai penjaga keluarga. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan. Demikian saya mohon maaf. Dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan pada podium di acara ini, jika baik maka ambillah, dan jika itu sesuatu yang buruk maka buanglah jauh-jauh. Untuk itu mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan yang sebesar-besarnya untuk para audiens. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk penutup kalimat pidato ini, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.